dan saudara-saudari, anak-anak sekami sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan dan juga kita rayakan sebagai Hari Anak Misioner Sedunia. Saya boleh tanya dulu, masih banyak kue-kue tahun baru di rumah kah? Masih? Nah, pertanyaan kedua, kenapa masih banyak sisa? Atau kenapa belum habis? Memang dibuat banyak? Boleh dibuat banyak. Atau, ini poin penting pertanyaan. Apakah masih cukup banyak anggota keluarga atau tetangga yang datang berkunjung ke rumah-rumah kita? Masih? Nah, ini harus dijawab dengan baik ya. Kalau bandingkan beberapa tahun lalu, apalagi sebelum HP itu terlalu banyak, itu keluarga-keluarga sangat mengunjungi, ya, berkunjung satu dengan yang lain. Apalagi anak-anak berkunjung. Memang ada saatnya kali lalu bukan hanya anak-anak yang berkunjung dan bawa plastik kecil, ibu-ibu juga bawa plastik kecil dulu. Sekarang apakah masih banyak yang saling mengunjungi pada perayaan Natal dan Tahun Baru? Kelihatannya kebiasaan ini mulai berkurang dan itu diganti dengan saling mengunjungi lewat teknologi yang semakin canggih. Itu juga bukan berarti tidak baik atau salah, baik saja. Tetapi yang hilang adalah perjumpaan satu dengan yang lain, yang kemudian menurun atau berkurang. Perjumpaan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, hari ini kita merayakan 3 raja dari timur yang pergi berjumpa, mencari dan kemudian menyumpai Yesus, Maria, dan Yusuf di kandang di mana ia dilahirkan. Ada pergerakan untuk pergi ke sana. Dan kepergian ke sana yang dibuat oleh para raja ini adalah kepergian yang timbul dari kemauan dan ketulusan hati, dan kemauan ketulusan hati ini dijawab dengan bintang yang kemudian mengantar mereka dan sampai ke tempat tujuan. Dalam rangka Hari Raya Penampakan Tuhan ini dan juga dalam rangka Hari Anak Misioner, lewat bacaan-bacaan hari ini kita diingatkan akan beberapa hal. Yang pertama, nilai universal dari penebusan yang dibawa oleh Yesus. Nilai universal, terang yang dibawa oleh Yesus ini berlaku untuk semua bangsa, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Berlaku untuk semua. Semua mendapat tawaran cinta kasih Allah. Maka ini harus kita jawab dalam diri kita, mungkin juga secara bersama-sama dalam keluarga kita. Bagaimana kita bersama-sama atau secara pribadi menjawab tawaran cinta kasih Allah ini? Apakah kita seperti atau mau seperti 3 raja dari timur ini pergi, keluar dari rasa nyaman kita, keluar dari rumah kita untuk pergi berjumpa dengan Tuhan. Bukan berarti di rumah tidak ada Tuhan, ada. Tetapi ada pergerakan hati, keterbukaan hati kita untuk pergi menemukan Dia. Dan patut juga kita renungkan dalam rangka nilai universal ini, kita tidak hanya berjumpa dengan komunitas kita,
dengan orang-orang yang kita kenal, tetapi dengan siapa saja yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di sekitar kehidupan kita. Nilai universal dari tebusan ini adalah untuk semua bangsa. Mari kita lebih berfokus pada Yesus Kristus. Nilai pribadi dari Yesus Kristus. Ya. Nilai pribadi dari Yesus Kristus ini adalah Dia adalah kepenuhan janji Allah yang memanggil para bangsa supaya sampai pada keselamatan, kepenuhan janji Allah. Maka kalau kita berdoa, kita senantiasa mengatakan dengan pengantaraan Yesus Kristus. Atau kami berdoa dalam Yesus Kristus juru selamat kami. Untuk menampilkan nilai Yesus ini. Nilai pribadi yang ada dalam diri Yesus. Dia adalah yang kemudian memenuhi janji Allah yang disampaikan kepada dunia, yang disampaikan kepada para bangsa. Keselamatan. Maka kalau kita percaya pada Yesus, dan kemudian percaya berarti melaksanakan dengan tulus, dengan penuh iman akan karya-karya keselamatannya, maka kita akan memperoleh keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu. Ya. Nilai pribadi Yesus ini, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, tidak boleh mengambang dalam kehidupan kita. Ya. Tidak boleh sekedar kita tahu bahwa Yesus itu penyelamat, tidak. Ya. Tidak boleh sekedar kita pahami bahwa Yesus itu putra Allah, Dia lahir di kandang dan seterusnya, tidak. Nilai pribadi ini harus sampai pada kesadaran kita bahwa Dia adalah kepenuhan janji Allah. Maka kalau kita mau menerima janji Allah itu, kita harus bersatu dengan Yesus yang sudah mengunjungi kita. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita diajak untuk mengakui dan menghayati kenyataan bahwa di dalam diri Yesus Kristus manusia mendapatkan kepenuhan janji Allah itu. Ya. Ini mengakui dan menghayati kenyataan bahwa di dalam diri Yesus Kristus manusia mendapatkan kepenuhan janji Allah. Nah, lebih jauh sedikit. Kadang-kadang kita mau berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Yesus. Bahkan juga kadang-kadang kita mau menerima sakramen tobat. Tetapi apa yang terjadi? Kita kurang mendengarkan Tuhan. Ya. Tadi kurang mengakui dan menghayati Dia. Kita banyak berbicara, banyak mengungkapkan mengenai diri kita, tetapi kita kurang menghayati Dia yang sudah hadir, bahkan mengampuni kita. Ini bukan bercerita soal sakramen tobat, ya. Tetapi kadang-kadang kita dalam sakramen tobat pun kita berbicara tentang banyak hal mengenai diri kita, tetapi kita tidak jauh merefleksikan bahwa ini saya datang mohon ampun. Selesai. Mohon ampun, menerima kenyataan bahwa kita berdosa dan membuka diri sepenuhnya supaya diarahkan lagi oleh Yesus untuk menerima janji Allah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau kita terlepas dari kesadaran akan kepenuhan janji Allah yang ada dalam diri Yesus, maka kita bisa
Memang kita beriman, kita percaya. Tetapi yang saya bilang tadi, mungkin iman dan kepercayaan kita ini adalah iman dan kepercayaan yang mengambang. Ya, mengambang. Mungkin kita dibaptis ini tenggelam, lalu kemudian tidak kelihatan, nanti ujungnya sadar muncul kembali. Padahal iman ini kita dibaptis terus kelihatan dengan baik bagaimana perjalanan hidup kita untuk memberi kesaksian tentang Yesus yang adalah kepenuhan janji Allah. Kita harus bekerja, berbuat seperti Yesus bekerja dalam kehidupan ini. Kita fokus sedikit pada kedatangan 3 sarjana atau para sarjana dari timur. Mereka adalah orang-orang asing yang mencari. Kata kunci adalah mencari. Mereka orang asing, tetapi mereka pergi mencari. Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir bisa ditemukan? Mereka pergi mencari. Sekali lagi, kita harus pergi. Pergi berarti meninggalkan diri kita, meninggalkan rasa nyaman kita, lalu pergi mencari. Yang berikut bintang. Ini luar biasa bintang kandang Natal kita ini, masih jauh sudah kelihatan. Bintang. Apa makna dari bintang itu? Tadi 3 raja ini mencari, kemudian ada bintang yang mengarahkan mereka. Apa yang mau disampaikan? Tuhan memang berkarya di dalam peristiwa hidup kita dan menuntun kita. Bintang ini adalah petunjuk bimbingan Tuhan. Maka kalau kita sadar sepenuhnya, kemudian kita pergi mencari Tuhan, maka Tuhan sendiri dengan bintangnya, bintang ini bisa berbagai hal hadir dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita pergi dan menemukan Dia yang kita cari. Dan percayalah, sebelum kita pergi mencari Dia, sebenarnya Dia sudah menemukan kita. Dan Dia temukan kita di mana? Dia temukan kita di dalam ketulusan hati kita dan kesadaran kita akan kehadiran Dia di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam pesta Epifani ini ada tradisi gereja Katolik. Biasanya ada kapur diberkati lalu kemudian menulis di pintu. Misalnya pada tahun ini ada 20, kemudian salib C, kemudian salib M, kemudian salib B, lalu kemudian 26. 26 ini menandakan tahun 2026. Lalu kemudian C, M, B itu Christus Mansion Benedictus, yang menghadirkan rahmat dan terang Kristus di dalam rumah kita, supaya kita dimurnikan, kita disucikan, kita diberkati. Nah, nanti sebelum kita menerima berkat Tuhan, sekiranya ada yang membawa kapur itu, boleh maju ke depan, nanti kita berkati. Semoga demikian. Amin.